Terima kasih Anda masih bersama kami di Head to Head dan seperti biasa di segmen 4 kali ini saya sudah merangkumkan sejumlah pertanyaan dari penonton, dari Anda semua yang melihat kami dari kanal YouTube CNN Indonesia. Saya akan bacakan ada beberapa yang sudah kami atau para produser kami rangkumkan. Saya akan baca dari @aidit7, pertanyaan untuk Prof. Hikmahanto, bagaimana posisi Indonesia seharusnya tetap netral atau mengambil sikap yang lebih tegas secara hukum internasional. Nanti tolong dijawab Prof. Yang berikutnya adalah dari Dinda Mediansyah untuk Bang Faisal, apakah penundaan serangan ke Iran oleh Trump ini sekedar jeda atau perang telah mereda? Bagaimana posisi Iran saat ini? Defensif atau justru menyiapkan serangan berikutnya? Dan yang ketiga adalah dari @budidavid3373 buat Bu Popi dari pemerintah. Apakah pemerintah menyiapkan efisiensi anggaran cukup besar? Bagaimana memastikan ini tidak berdampak pada daya beli masyarakat? Saya akan persilakan kepada Pak Faisal terlebih dahulu. Terima kasih. Saya kira ya Trump ini memang sedang kebingungan mencari jalan keluar untuk menyelamatkan mukanya. Karena memang ini salah hitung, pemimpin tertinggi Iran dalam pesan terakhirnya Mujtaba Khamenei bilang bahwa Amerika dengan Israel sudah salah hitung. Karena malam Sabtu, jadi kan serangan Sabtu pagi, malamnya itu Direktur Mossad David Barnea menyampaikan assessment kepada Kabinet Keamanan Israel. Itu beranggotakan 8 menteri. Dia bilang kalau kita membunuh langsung pemimpin tertinggi, pemimpin sipil dan pemimpin tertinggi militer, Panglima Angkatan Bersenjata, Komandan Garda Revolusi, itu Iran akan rusuh dan itu gampang untuk menggerakkan orang turun ke jalan untuk menumbangkan rezim mullah. Tapi kenyataannya rakyat turun ke jalan mengungkapkan kesedihan dan kemarahan serta meminta kepemimpinan atau elit di Iran membalas dendam atas serangan itu sendiri. Jadi saya kira Iran sudah menunjukkan bahwa mereka tidak mau menyerah karena memang buat Iran, Amerika dengan Israel itu negara kemarin sore. Karena Iran pernah ada bantuan zaman Persia itu kan 3.000 tahun, sedangkan Amerika usianya tahun ini 250 tahun. Dan Israel malah lebih muda lagi, baru 78 tahun ini. Jadi memang Iran akan ngotot, akan terus. Ya itu tadi karena citra Iran sedang naik. Ketika negara lain dia melihat kesewenangan Trump menculik presiden, Trump mengancam untuk menganeksasi Greenland di Eropa, kemudian Trump menghasut rakyat Iran. Nah, terus kemudian juga Israel semena-mena dengan bebas sanksi karena telah melakukan genosida dan Netanyahu sebagai penjahat perang masih bisa berkumpul dengan pemimpin dunia termasuk dalam Dewan Perdamaian. Iran muncul sebagai satu-satunya negara yang berani memberikan sanksi. Saya boleh nambahkan yang soal mediator? Oh iya silakan, apa tanggapan Anda? Ya Indonesia mah nggak punya posisi tawar di Timur Tengah. Kita tahu berbagai seruan, kita ikut kumpul konferensi OKI Liga Arab tidak bisa menghentikan perang di Gaza. Ya karena memang posisi tawar kita sangat lemah. Buktinya apa? Dari segi ekonomi tidak ada satupun BUMN di Timur Tengah, Mubadala Energi ataupun Aramco yang melakukan investasi di sini. Terima kasih. Walaupun kemudian tidak hanya mediator, kalau Prof. Hikmahanto mengatakan garantor. Jadi memberikan garansi begitu. Posisi itu juga tidak mungkin? Tidak mungkin, karena begini, bagi saya perdamaian itu muncul ketika keadilan ditegakkan. Apakah sudah ada negara yang berani memberikan sanksi kepada Amerika maupun Israel yang selama ini melanggar hukum internasional? Bahkan Trump pun sesumbar dia tidak mau mengakui hukum internasional. Kan perdamaian itu bisa terwujud kalau keadilan diberikan kepada pelaku. Apakah pelaku-pelaku selama ini pelanggar hukum internasional pernah diberikan sanksi? Kan tidak pernah. Oke, baik. Terima kasih, menarik poin itu. Saya ke Bu Popi kalau begitu, saya ulangi pertanyaannya. Ya. Pemerintah menyiapkan efisiensi anggaran cukup besar, bagaimana memastikan tidak berdampak pada daya beli masyarakat, Ibu? Ya, jadi pemerintah telah melakukan secara intensif, ekstensif untuk penghematan ya di berbagai bidang. Contohnya yang paling nyata adalah untuk penghematan biaya perjalanan dinas, kemudian biaya administratif seperti percetakan, itu betul-betul dikumpulkan oleh Bapak Presiden menjadi satu anggaran alokasi sampai 300 triliun itu untuk MBG. Jadi MBG tidak memakan anggaran tapi dari penghematan. Jadi tidak akan berdampak, sorry saya potong. Belum selesai ya. Jadi setelah itu untuk khusus untuk bantuan sosial itu tidak diberhentikan karena akan jadi bantalan untuk ekonomi. Jadi daya beli masyarakat tetap dipertahankan. Bahkan untuk program-program tersebut itu dilakukan secara intensif oleh pemerintah
Bahkan untuk penerima program kartu sembako itu ada wacana nanti akan dijadikan anggota untuk program prioritas nasional Bapak Presiden, yaitu Koperasi Desra Merah Putih, di mana akan menjadi anggota, dan ini masih dalam wacana untuk dibicarakan bersama lintas kementerian. Jadi untuk efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak akan mengganggu untuk program peningkatan daya beli masyarakat, karena memang program untuk peningkatan bantuan sosial tetap dipertahankan, bahkan itu diintensifkan untuk penerimanya melalui berbagai program yang dikerjasamakan seperti MBG, ya, kemudian koperasi program UMKM. Oke, berarti lebih tepat sasaran artinya. Lebih secara tepat sasaran, ya. Iya, sangat tepat sasaran karena database-nya sudah sangat akurat sekali, ya, bisa presisi sekali. Hanya tinggal bagaimana peningkatan jumlah ini, ya, jumlah penerima manfaat bahkan ke daerah 3T itu pun juga lebih diprioritaskan. Oke, ya. baik, Kang Ujang, tanggapan Anda. Jadi kemudian lebih diintensifkan malahan, kemudian lebih tepat sasaran kalau Prof. Popi tadi bahasanya. Ya, saya sih melihat tantangan hari ini ke depan kan ekonomi. Masyarakat yang kita tahu di masa pandemi banyak yang kena PHK gitu, banyak yang menganggur. Ini kan butuh katakanlah di drive, didukung oleh pemerintah agar betul-betul daya beli itu kuat. Nah ini dengan adanya perang Iran, Amerika, dan Israel ini kan juga kan tadi memperlemah daya beli itu. Memastikan bahwa negara hadir, pemerintah ada, Bapak Presiden juga turun, bahwa betul-betul ke depan ya masyarakat menikmati gitu ya apa yang menjadi katakanlah kebijakan pemerintah itu. Jangan sampai kebijakan yang bagus ya dari Pak Presiden, dari pemerintah termasuk dari Prof. Popi tersebut disalahartikan, lalu mohon maaf menjadi guyonan, menjadi bulian dan lain sebagainya. Ini kan kita tidak mau. Oleh karena itu apa yang menjadi catatan saya gitu bahwa ya ke depan tantangan yang terberat adalah bagaimana memastikan stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, stabilitas politik ini. Karena saya lihat ya kalau dari lihat kepemimpinan Pak Presiden ya, ini yang harus dijaga stabilitas. Dengan stabilitas politik ini kan semua akan terjaga, ekonomi terjaga, keamanan jadi terjaga. Oleh karena itu yang paling penting lagi tadi bagaimana memastikan rakyat Indonesia bisa makan, bisa katakanlah nyaman, bisa tenang menghadapi tantangan yang luar biasa ke depan. Jadi sebenarnya sebelum jauh-jauh ini juga yang menjadi tantangan terberat kita adalah persoalan ekonomi itu. Jadi negara punya tugas memastikan masyarakat Indonesia betul-betul mendapatkan makan dengan layak itu. Tapi apa yang disampaikan Prof. Popi tadi sudah itu menjamin? Artinya mengintensifkan program-program bantalan-bantalan tadi? Iya, ini kan sebenarnya dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Pak Presiden, oleh pemerintah saat ini betul-betul tadi memberikan daya tahan, daya keberlanjutan. Sehingga apa yang menjadi tadi kebijakan dari pemerintah betul-betul dirasakan, dinikmati. Jangan sampai begini kebijakan yang bagus tersebut, bantalan bansos, bantuan-bantuan yang lain itu, mohon maaf, katakanlah implementasinya tidak baik. Implementasinya tidak bagus. Ini yang menjadi catatan-catatan kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Pak Presidennya bagus, kebijakannya bagus, programnya bagus. Tapi ketika diimplementasikan dengan tidak baik, ini menjadi persoalan. Ya, ke depan harapannya tadi pemerintah bisa melakukan kerja-kerja yang nyata untuk masyarakat Indonesia. Oke, balik lagi soal implementasi ya. Silakan. Jadi begini, pertumbuhan ekonomi kita ini kan ditopang oleh 4 faktor. Yang pertama itu adalah konsumsi rumah tangga. Yang kedua investasi. Yang ketiga adalah ekspor. Yang keempat adalah belanja pemerintah dalam hal ini. Nah, wacana pemerintah untuk melakukan penghematan ke depan ya, bukan tadi urusan dengan MBG lagi. Yang ke depan ini untuk mengantisipasi perang ini, yaitu melakukan penghematan di berbagai anggaran pemerintah. Harapan kami di dunia usaha itu harus selektif. Karena bagaimanapun bahwa anggaran pemerintah ini itu menggerakkan sektor swasta. Iya kan? Ketika membangun gedung, di sana akan hidup, ada industri semen, industri pasir, industri genteng dan segala akan hidup dan tenaga kerja dalam hal ini. Jadi sehingga memang harus betul-betul selektif dan diantisipasi. Jangan sampai penghematan ini juga akan semakin menekan daripada laju pertumbuhan ekonomi kita. Itu catatan dari kami dari dunia usaha. Oke, baik. Pak atau Prof. Trubus, apa yang bisa Anda sampaikan? Iya, menurut saya ini yang paling penting adalah masalah bantalan itu ya, bantalan sosial lah katakanlah seperti itu, yang kaitan dengan bansos, terkaitan dengan kartu Indonesia Pintar dan sebagainya. Itu persoalannya selama ini kan persoalan tidak tepat sasaran itu jadi problem kan. Artinya persoalan data
menjadi hal yang krusial. Nah, karena itu menurut saya ini pemerintah menurut saya perlu melakukan evaluasi besar-besaran terhadap bantalan-bantalan sosial tadi, entah itu Bansos, entah itu kemudian konteksnya MBG juga ya, segala hal yang termasuk Operasi Merah Putih juga tadi, sehingga nanti semuanya istilahnya kemanfaatan publiknya nyata. Karena kalau tidak ya berujung kepada apa? Berujung kepada masyarakat melihat bahwa apa yang disampaikan pemerintah itu hanya di atas kertas gitu. Artinya jadi kurang mengena kebutuhan publiknya itu, Mas. Evaluasinya programnya atau pelaksanaannya, Prof? Kalau evaluasinya sampai dua-duanya, bisa ada pada programnya, bisa pada pelaksanaannya. Programnya dalam arti kalau programnya tetap itu, tetapi bagaimana program itu agar itu tepat sasaran kan gitu. Artinya bahwa kebenaran itu makin dicintai masyarakat seperti MBG. Sekarang kan itu meskipun ada pro kontra masih ramai tetap karena prakteknya di lapangan kita tahu semua. Tetapi persoalannya kemudian masyarakat juga nggak mau ketika MBG itu di stop. Karena kan begitu banyak orang yang istilahnya mendapatkan kemanfaatan, entah itu pekerjaan, entah itu apalah namanya. Nah ini yang penting. Nah saya tanya kepada Bu Popi nih, yang penting Bu Popi sebenarnya apakah pemerintah itu yakin dengan anggaran-anggaran yang begitu besar gitu. Sampai kemudian itu nanti bisa terlaksana semua. Karena kan begitu banyak kan, begitu sekarang kali Pak Presiden itu muncul lagi kebijakan baru lagi, tiba-tiba misalnya ada genteng jadi gentengisasi, ada apa. Nah ini hal-hal kira-kira sebagaimana itu jaminan itu sehingga masyarakat Israel jawab trust gitu ya, percaya bahwa itu pemerintah mau melakukan. Nah, itu mungkin Bu Popi perlu menjelaskan kepada publik Prof. untuk itu. Jadi seberapa kaya kita sebenarnya Prof bisa melaksanakan semua program prioritas tadi? Iya, jadi itu disebutnya direktif presiden bahwa pemerintah melalui kementerian-kementerian dan badan yang sudah menyiapkan program-program yang tercantum dalam Asta Cita, diturunkan dalam 17 program prioritas. Kemudian program-program yang sifatnya direktif itu adalah masih menjadi bagian dari Asta Cita. Contoh misalnya digitalisasi untuk sekolah, kemudian ada pembangunan sekolah rakyat. Itu langsung dirasakan langsung Pak. Dibangun dalam waktu sekian bulan, kemudian masyarakat miskin yang tidak punya penghasilan orang tuanya langsung sekolah di sekolah rakyat. Kemudian program yang namanya cek kesehatan gratis. Sudah lebih dari 30 juta mendapatkan manfaat. Program MBG 60 juta. Bayangkan penerimaan manfaat. Dengan terlepas Bapak Presiden menyampaikan juga ada masalah-masalah, tapi itu diperbaiki. Salah satunya dilakukan penutupan ke lebih 1000 SPPG yang memang tidak memenuhi standar. Bahkan sekarang akan dilakukan proses sertifikasi. Bayangkan itu akan menjadi infrastruktur untuk penguatan SDM yang menjadi program prioritas dari Artinya Bapak Presiden. Evaluasi dilakukan ya? Evaluasi dilakukan. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian mulai dari implementasi, kemudian evaluasi dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator-indikator. Kebijakan renovasi sekolah. Renovasi sekolah ini kan sudah berkali-kali disampaikan Presiden, ya kan? Tapi kenyataannya di lapangan kan belum berjalan. Nah ini menurut saya apakah mungkin ada anggaran yang belum disiapkan, atau ada sesuatu yang memang menghambat? Artinya karena sekolah-sekolah itu banyak kan di daerah. Apakah daerah ini belum ada kolaborasi sinergitas yang kurang kuat atau memang koordinasinya belum matang. Nah ini menurut saya apa kira-kira Bu yang perlu ini? Karena itu renovasi sekolah sangat diharapkan, masyarakat mengharapkan sekali renovasi sekolah itu terselenggara. Singkat, Prof, waktu kita jadi tidak banyak. pembangunan negara Republik Indonesia itu tidak melulu harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Peran dari pemerintah di tingkat provinsi, peran dari pemerintah tingkat daerah sangat penting sekali untuk mensukseskan program-program yang memberikan manfaat untuk masyarakat. Bukan hanya masyarakat individu langsung, tetapi masyarakat pengusaha juga. Pengusaha tidak bisa mendapatkan izin kalau misalnya tidak dikeluarkan dari Pemda setempat. Sehingga di sini pemerintah daerah pun juga menjadi salah satu kontributor untuk pembangunan. Bila pemerintah daerah memang yang sudah dipilih oleh rakyat tidak menjalankan program tersebut, tentu masyarakat harus menjadi watchdog juga bagi pemerintah daerah tersebut. Baik, ini peran masyarakat juga sangat diperlukan begitu. Peran masyarakat sangat dibutuhkan sekali. Pertanyaan berikutnya tadi belum dijawab, saya ke Prof Hikmahanto, bagaimana posisi Indonesia seharusnya tetap netral atau mengambil sikap lebih tegas secara hukum internasional. Yang menarik, Pak Faisal tadi juga mengatakan sebetulnya kita belum mengutuk atau tidak ada negara berani mengutuk Amerika begitu, Prof. Ya, jadi begini, pertama adalah politik luar negeri bebas aktif itu bukan berarti kita harus netral. Ya, dalam konteks seperti ini kita tahu bahwa kita berpegangan pada pasal 2 ayat 3 Piagam. Kalau ada sengketa antar negara, maka menurut pasal tersebut kita harus menyelesaikannya secara damai sehingga tidak mengorbankan perdamaian dan keamanan internasional. Itu pertama. Yang kedua, menurut saya
ketika Qatar diserang oleh Iran, kelihatannya negara-negara pada tegas nih. Iran dikutuk, gitu ya. Tapi orang kan bertanya-tanya nih, masyarakat di publik itu bilang, kok Amerika Serikat dengan Israel ketika menyerang Iran, kok nggak ada yang ngutuk? Ya, secara ilmunya sih kita tahu, kalaupun mau ada kutukan itu kan harus lewat resolusi Dewan Keamanan PBB, itu pasti diveto, nggak mungkin, ya kan? Nah, tapi menurut saya posisi pemerintah kita harusnya bisa lebih tegas. Karena di situ pada waktu Kemlu membuat rilis, dikatakan diingatkan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB bahwa tidak boleh menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sudah bagus, tapi tidak menyebut nama negara. Nah, saya biasanya memang selalu mengatakan kalau ada lagi rame gini nggak usah dikutuk. Kenapa? Karena kita berperan sebagai mediator. Kelihatannya seperti itu. Tapi untuk Israel dan Amerika Serikat kali ini harusnya dikutuk. Kenapa? Karena sudah mau deal nih perjanjian. Kok tiba-tiba menyerang? Belum lagi katanya bulan Juni kemarin udah diserang. Habis katanya industri nuklir Iran. Tapi kok masih dianggap masih ada preemptive strike. Kan aneh kalau menurut saya. Itu kita harus ada ketegasan. Satu. Tapi itu udah lewat lah. Yang penting sekarang adalah politik bebas luar negeri yang bebas aktif ini, politik luar negeri yang bebas aktif ini, tolong diterjemahkan oleh pemerintah. Saya setuju Pak Faisal bilang bahwa kalau sendirian Indonesia nggak bisa. Ya, tapi kan bukan berarti Bapak Presiden misalnya diberi masukan, lalu Bapak Presiden, oke, saya buat inisiatif. Saya akan kontak Presiden Prancis Macron, saya akan kontak Perdana Menteri Inggris Temer, saya akan kontak Australia, saya akan kontak Jepang, Korea Selatan dan sebagainya. Ayo, ini karena Selat Hormuz ini suatu kepentingan bagi kita semua, mari kita menjadi semacam guarantor bahwa kalau misalnya Amerika Serikat dan Israel ya tidak mematuhi apa yang sudah mereka sepakati, yang katakanlah Pakistan ini, ya, maka ya kita akan keras sama Amerika Serikat. Jangan kita sendirian, ya kan? Tetapi kita semua harus melakukan seperti itu. Baik. Nah, inisiatif seperti ini, kalau Bapak Presiden tidak diberikan feeding, mungkin Bapak Presiden juga tidak memikirkan hal tersebut. Bagus kalau misalnya dikasih feeding, lalu Bapak Presiden dengan karisma beliau di depan mata para pemimpin dunia, telepon, wah luar biasa. Oke, jadi take a lead ya, kemudian baik. Take a lead. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Head to Head.